Nah, dari diskusi itu juga kalian bisa menentukan ide pokoknya lebih lengkap lagi pastinya, karena pikiran orang beda-beda ya Kak. Kemudian dalam ide pokok nanti ada teks lagi, itu kalian cermati, kalian bisa mencari informasi penting dan isi dari teks tersebut, kemudian nanti kalian simpulkan. Sekarang nih punya cerita. Jadi ada 3 orang anak Kak, anak SD ya. Terus lihat percakapannya. Kata ini Tony namanya, yang ini Tia, yang ini Meta. Nah mereka itu ingin ngajak si Meta main. Meta, hari Minggu besok aku dan Tia akan bermain sepeda di taman. Apa kamu mau ikut bermain? Kata dia. Terus kata Tia, iya, ayo ikut bermain bersama kami Meta. Terus kata Meta gini, maaf ya Tony dan Tia, aku tidak bisa ikut. Kalau hari Minggu aku dan keluargaku akan berkunjung ke rumah kakek di desa. Terus kata Tony, oh baiklah Meta, lain kali aja kirim salam untuk kakekku ya. Ya kan, terus akhirnya mereka pulang tuh. Pas hari Minggu karena Meta gak ikutan, sorry ya kami sudah kelihatan membuka. Nah sekarang kalian kan sudah mencermati si isi teksnya. Nah, Miss punya pertanyaan. Nih, di dalam paragraf itu kan ada informasi penting kan? Terus di dalam informasi penting itu adalah isi dari paragrafnya ya. Itu pasti informasi pentingnya. Kemudian isi dari paragraf itu ada ide utama dan ide penjelas. Nah, ide utama itu baru disebut ide pokok. Sekarang jawab dulu. Yang tadi, teks tadi, ada berapa paragraf teks? Paragraf ada berapa? 4. Nih lihat. Ada berapa paragrafnya? 4 dong. Kalau misalkan di buku kalau paragraf itu ditandai si yang kalimat utamanya itu ngejogrok ke dalam ya. Kalau ini karena ini kan nggak bisa kalau Miss dipoin, jadi Miss tandai dengan Miss kasih spasi antar paragraf ya kan. Berarti paragrafnya ada 4. Good. Kemudian coba tentukan informasi penting. Kita cek satu-satu informasi penting. Yang pertama, Nauri coba dibaca ke depan biar nggak kelihatan. Biar kelihatan. Informasi pentingnya apa aja?
benar lingkungan, tapi harus lebih luas lagi. Maksudnya lebih detail lagi, jangan cuma lingkungan. Apa sih? Pengertian lingkungan, ya kan? Dikasih tahu kan sama dia, lingkungan adalah bla bla bla. Habis itu kata dia sebuah lingkungan terdiri atas, ya kan? Ya. Habis itu kata dia bagian yang hidup itu di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan dan lain sebagainya. Bagian lingkungan yang terhidup terdiri atas cahaya matahari dan lain sebagainya, ya enggak? Jadi paragraf pertama ini pokoknya adalah pengertian dari lingkungan. Kita kasih contohnya satu-satu aja ya Kak. Kemudian kalian nanti akan berdiskusi dengan teman sebelah kalian untuk menemukan ide pokok di dalam teks. Nah, kalian sudah duduk berkelompok ya Kak, berpasang-pasangan, berdiskusi sama temannya. Ingat, berdiskusi. Misalkan membagikan LKPD, sudah semua Kak, sudah ditulis nama kelompok sama hari dan tanggalnya. Kita menjelaskan. Pertama, fase pertama, kalian akan mengumpulkan data. Datanya berupa ide pokok. Di sini kan ada ada teks bacaan ya, teks bacaan. Kalian baca, kalian cermati, kemudian kalian tulis ide pokok dan informasi pentingnya. Kalau misalkan tidak cukup, bisa di bawahnya ya, sengaja dikasih space. Tapi harus tetap rapi biar bisa dibaca. Ya nak. Dan dikasih tanda, misalkan ini untuk tabel nomor 1, ini untuk tabel nomor 2 kayak gitu ya. Nah kemudian setelah itu dibaca lagi petunjuk untuk pengolahan data. Kalian sudah punya ide pokok dan informasi penting. Kalian bisa menyimpulkan teksnya. Dibaca langkah-langkah membuat kesimpulan teks ada di sini. Ya, dibaca dengan cermat. Jangan sampai nanti nanya lagi, Miss, nanti caranya gimana? Dibaca. Di sini ada langkah-langkah langkah-langkah kegiatannya. Semuanya sudah Miss berikan, ya nak. Kemudian setelah itu kegiatan ketiganya verifikasi. Verifikasi ngapain? Nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Setelah kalian selesai presentasi, semuanya sudah presentasi, baru nanti kalian bisa mengisi conclusionnya atau generalisasi atau generalization. Generalization itu apa? Menyamakan persepsi. Ya, jadi setelah hasil diskusi, hasil presentasi kalian, nanti kalian baru membuat kesimpulan di bagian generalisasi ini. Kalau misalkan tidak cukup, bisa di bawahnya, ya Kak? Oke, silakan dikerjakan. Kalian juga bisa menggunakan handphone kalian untuk searching ya, mencari informasi penting. Oke kakak, time is up. Kalian sudah mengumpulkan data, terus kalian sudah mengolahnya, kalian jadikan suatu ringkasan. Sekarang kita mau presentasi per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Ayla. Namaku Cinta. Nama saya Rafa. Kita akan mempresentasikan nilai pokok dan informasi penting yang kita nemu di paragraf Yang telah kita diskusikan. yang telah kita diskusikan di paragraf 1, 2, 3, dan 4. Yang kita di paragraf 1 adalah ekosistem dan informasi pentingnya bagaimana ekosistem bekerja. Kemudian kelompok kedua hewan laut dan informasi pentingnya udara, cahaya, matahari, air tawar, dan air laut. Pada kelompok ketiga, ide pokoknya ekosistem tropis. Informasi pentingnya bagaimana hewan dan tumbuhan berkembang pesat sama habitat tropis. Yang nomor 4 ide pokoknya ekosistem sabana, gurun, raika, dan tundra.
ekosistem darat terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu ekosistem hutan tropis dan ekosistem hutan di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-ciri hutan hujan tropis antara lain terdapat pepohonan yang besar dan tinggi, tanah yang relatif subur, serta menjadi tempat hidup berbagai hewan. Selain itu, ekosistem sabana, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem sabana atau padang rumput kering yang ditumbuhi rerumputan dan sedikit pohon. Ini biasanya ditinggal hewan singa, jerapah, zebra, dan ular. Ekosistem sabana juga ditumbuhi rerumputan dan pepohonan yang mampu hidup dengan jumlah air terbatas. Ekosistem gurun yang gersang dan bercuaca ekstrim biasanya ditumbuhi tanaman kaktus dan ditinggal hewan angka yang mampu menyimpan air dalam tubuhnya. Ekosistem taiga bersuhu rendah dan dingin biasanya ditumbuhi pepohonan berdaunan jarum seperti pinus dan cemara. Seperti tidak biasa ditinggali hewan berburu seperti beruang dan serigala. Daerah yang lebih dingin terdapat ekosistem tundra biasanya ditumbuhi tanaman lumut dan ditinggali hewan kutub seperti beruang kutub, rusa kutub, dan rubah kutub. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompoknya Aila, ringkasannya sudah meliputi semua informasi penting ya. Jadi sudah sangat sesuai. Tetapi yang ide pokok sama informasi pentingnya itu belum tepat ya Kak. Ada beberapa tapi ide pokoknya sudah tepat. Cuman ada beberapa juga yang belum tepat. Diperbaiki ya. Kita sudah presentasi ya. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah sekarang kita masuk ke kegiatan 4 yaitu generalisasi. Kalian bisa mengerjakan atau menyimpulkan. Iya. Kita menunggu temannya yang belum. Bis kasih waktu hanya. Oke, sudah ya Kak. Siapa yang berani menyimpulkan hasil diskusi kita, hasil pembelajaran kita hari ini tentang ide pokok? Menurut kalian apa itu ide pokok? Biasanya mau mana? Ide pokok. Menurut Maulana, gimana cara menentukan ide pokok? Membaca kalimat paragraf dengan cermat dan teliti. Menurut Ayla, tadi apa kata Miss Eci? Ide pokok itu apa? Ide aja deh. Ide itu apa? Ide itu dan Rancangan ya. kayak pas bikin roti. Ya. Nah kemudian di setiap paragraf kan ada ide pokok. Kemudian ide pokok itu didukung oleh kalimat penjelasan. Ya, kalimat penjelasan atau isi paragrafnya. Nah, informasi penting didapatkan dari mana Kak? Iya, dari paragraf. Bagian apanya? Paragraf itu kan ada bagian pembuka, bagian awal bagian isi. Ya kan, di isinya itu pasti berisi penjelasan kan? Ya, pada saat penjelasan itu pasti ada isinya iya, informasi penting kan? Oke, itu yang kita pelajari tentang ide pokok, kemudian cara menyimpulkan suatu teks di mana? Dari ide pokok itu kalian tulis menggunakan bahasa kalian sendiri kan? Kalian kembangkan, jadilah suatu paragraf baru atau suatu teks bacaan baru. Nah, itu yang namanya kalian merangkum atau meringkas atau menyimpulkan, ya? Ya, sekarang bagaimana
perasaan kalian hari ini? Tenang. Kenapa deg-degan? Ya, dia pusing. Besok kita tidak bisa. Pelajaran